Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kelas 1 dalam rangka diseminasi budaya positif. Tak lupa juga yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri Krapiak Lor 5 Bapak Tumiran SPDSD beserta Dewan Guru dan staf karyawan SD Negeri Krapiak Lor 5. Terima kasih sebelumnya karena telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya dalam rangka pemenuhan aksi nyata tugas modul 1.4 di modul budaya positif. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu Guru semuanya? Masih semangat? Semangat. Apalagi alhamdulillah kemarin Jumat berkah. Iya. Baik, di sini ada budaya positif. Apakah dalam benak panjenengan semua kira-kira budaya positif itu seperti apa ya? Budaya positif, judulnya saja sudah positif. Berarti kira-kira apa ya? Monggo Bapak Tumiran. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang bertujuan untuk pembentukan dan peningkatan karakter tadi. Ya, betul sekali. Budaya positif itu jadi kita membentuk peserta didik kita untuk membiasakan berperilaku berbudaya positif. Nanti di sini saya bacakan dulu konsep inti budaya positifnya. Sebelumnya Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah kita ini itu sebagai sebuah ladang persemaian bibit, di mana supaya bibit itu berkembang, pastinya kita harus memberikan pupuk, melihat bagaimana perkembangan tanaman tersebut. Salah satunya tadi sudah kita lakukan bersama, memperbaiki kondisi tanahnya, kemudian memelihara tanamannya. Selain tadi memberikan pupuk, juga dicek airnya apakah kondisi disunya kering atau kekurangan, kemudian membasmi ulat, barangkali ada ulat-ulat atau jamur-jamur. Nah, dari uraian tadi bahwa kita dapat memahami sekolah itu diibaratkan tanah, tempat bercocok tanam, sehingga di mana peserta didik itu kita buat atau usahakan tanaman tersebut itu untuk tumbuh dengan subur. Kita berharap juga dalam rangka di SD Negeri Krapiak Lor 5 ini pastinya akan memberikan budaya-budaya yang positif untuk perkembangan peserta didik kita. Kemudian salah satu caranya selain tadi kita melihat bagaimana sih tanaman-tanaman itu tumbuh dengan baik, pastinya kita membantu siswa itu untuk tumbuh maksimal, mempunyai karakter profil pelajar Pancasila yang membangun budaya positif, berpihak kepada siswa, pastinya membuat keyakinan atau visi yang berpihak kepada murid, dan pastinya didukung dengan misi dan juga peran dari stakeholder yang ada di SD Negeri Krapiak Lor 5. Nah, di sini ada konsep inti budaya. Ada beberapa konsep inti budaya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol budaya guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah
Pembelajaran dengan paradigma baru itu seperti apa? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada kata pembelajaran berdiferensiasi. Pastinya kita semuanya sudah tidak asing ya dalam pembelajaran berdiferensiasi, khususnya untuk kelas yang sudah menyelenggarakan IKM kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5, di mana karena peserta didik ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu tingkat kemampuan untuk mencerna atau menghasilkan sesuatunya itu berbeda-beda. Pastinya kita juga kebutuhannya pasti juga berbeda-beda. Nah, salah satunya yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga kita sudah pada melakukan atau sudah semuanya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas kita masing-masing, terutama yang IKM, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ada berapa profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, yang keenam, ini supaya kita hafal, saya punya lagunya. Lagunya itu yang dari Abang Tukang Becak ya kalau nggak salah, itu syairnya dari situ. Coba kita nanti bersama-sama ya menyanyikan profil pelajar Pancasila supaya kita lebih hafal lagi. Contohnya seperti ini. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Semuanya bisa? Coba kita bersama-sama ya supaya tidak mengantuk. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Ini adalah salah satu contoh dari profil 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Selain kita mengharapkan anak kita itu, peserta didik kita itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mempunyai berkebinekaan global, mempunyai jiwa gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita masuk ke disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Walaupun memang kita ketahui dari kata disiplin itu berarti kan mengikat nih. Kita menanamkan atau menerapkan disiplin. Salah satu contohnya ketika anak didik kita masuk itu pukul
06.45 untuk 06.30 untuk mengikuti jam BTT. Nah, itu juga termasuk kita sudah menerapkan disiplin karena mengharuskan untuk hadir tepat waktu mengikuti salah satu jam BTT baca tulis Quran. Nah, selanjutnya setelah itu kita melakukan pembiasaan pagi yang kita laksanakan setelah jam BTT. Setiap hari kita melakukan pembiasaan. Nah, itu juga merupakan salah satu disiplin yang positif. Kita berharap disiplin-disiplin positif ini lebih kita kembangkan dan tumbuhkan lagi di SD negeri kita ini dalam rangka untuk lebih mendisiplinkan peserta didik kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Ya. Pastinya disiplin ini walaupun memang secara itu mengikat, kita berupaya untuk merubah perilaku anak didik kita itu yang lebih baik lagi. Yang tadinya masih banyak keterlambatan, nah kita bisa mendisiplinkannya bagaimana. Kita sudah punya buku keterlambatan di masing-masing kelas. Kita mencatat anak-anak yang terlambat. Nah, itu sudah salah satu disiplin positif yang sudah kita terapkan di SD Negeri Krampiak Lor. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama, terlepas dari itu suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang pastinya ini juga nilai-nilai kebajikan itu mengacu ke nilai yang positif. Adapun contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi yang tadi kita sudah sebutkan, kita ambil dari dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Ada juga dari institusi yaitu BO Primary Years Program atau PYP. Salah satunya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, komitmen, dan juga percaya diri. Walaupun kita melihat di sini rasanya berat nih untuk mencoba menanamkan nilai-nilai kebajikan ini, apalagi saya di kelas 1. Kelas 1 itu mereka masih dunianya itu bermain. 5 menit ketika saya berbicara atau ketika saya menegur mereka ketika ada yang bergurau, pastinya diam. Tapi setelah itu langsung ramai lagi, yaitu karena itu memang dunianya anak-anak itu seperti itu. Tetapi tidak bosan-bosan atau tidak capek-capek kita menanamkan nilai kebajikan ini. Yang profil pelajar Pancasila pastinya kita sudah tanamkan atau kita ajarkan kepada siswa kita di masing-masing kelas. Nah, untuk yang dari institusi ini tidak kalah penting juga, ini pastinya sudah terbungkus di profil pelajar Pancasila ya. Yang lalu adalah toleransi. Kita tahu toleransi itu bukan hanya di kita sesama agama yang sama saja, tetapi alhamdulillah di SD kita 100% muslim ya jadinya. Jadi pastinya untuk kita lebih contoh real atau contoh nyatanya untuk kita mengetahui bagaimana bertoleransi antar teman kita yang berbeda agama itu mungkin belum ada, tetapi ya ada di pelajaran yang di saya yaitu pendidikan Pancasila pastinya sudah
kita terapkan masing-masing, yaitu bagaimana cara bertoleransi ketika kita bertemu atau kita melihat teman kita yang berbeda agama. Rasa hormat. Nah ini rasa hormat itu rasa hormat ke siapa? Pastinya ketika anak itu sudah di sekolah, tanggung jawab kita semua. Pastinya mereka itu ada rasa hormat ke bapak atau ibu guru. Nah ini juga tidak bosan-bosan kita tanamkan untuk bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua, selain atau pastinya bapak ibu guru, tetapi juga yang kelas 1 misalnya bagaimana cara menghormati kakak kelasnya yang ada di kelas 2, 3, 4, 5 maupun kelas 6. Nah itu saya tanamkan juga pastinya kelas 2 juga ke kelas 3, dan tidak hanya rasa hormat itu ke orang yang lebih tua saja, ke yang lebih muda juga itu, tapi mungkin caranya berbeda. Integritas, bagaimana kita berintegritas untuk bertanggung jawab dengan tugas yang sudah kita emban. Mandiri ini juga tercover di profil pelajar Pancasila. Saling menghargai, antusias apalagi ketika di kelas ya. Kita mencoba untuk pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak itu berantusias ketika mengikuti pelajaran yang sedang kita arahkan pada saat pembelajaran. Dan juga berempati kepada sesama teman. Contohnya ketika melihat teman ada yang tidak membawa pensil atau tidak membawa penghapus, nah itu bagaimana cara mereka berempati, contohnya meminjamkan atau ya sementara meminjamkan dulu, tetapi ada juga misalnya yang ini saya punya 2, udah buat kamu aja. Nah itu adalah salah satu sudah memiliki rasa empati. Keingintahuan seperti bagaimana sih anak itu mencoba untuk menggali pengetahuan mereka di kelas. Nah itu juga kita harus menggali lebih dalam lagi bagaimana mereka mempunyai keingintahuan dalam kelas. Kemudian kreativitas yang ditunjukkan anak-anak, bagaimana ketika ada proyek tidak hanya di kita pelajaran P5, pastinya di setiap mata pelajaran yang intra itu setiap itu pasti ada produk yang akan dihasilkan. Nah itu mereka bagaimana berkreativitas untuk membuat untuk salah satu produk yang ada di mata pelajaran masing-masing. Selanjutnya yaitu kerjasama. Bagaimana cara bekerja sama, baik itu antar teman atau dengan sesama atau dengan kakak kelasnya. Contohnya misal kalau di dalam kelas pastinya ketika belajar kelompok ya. Nah, mereka mencoba untuk bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah, atau kalau di luar dari teman sekelas, contoh setelah pembiasaan kita mencoba mereka untuk memungut sampah ataupun membersihkan selokan-selokan yang terlihat banyak sampahnya. Itu mungkin salah satu contoh kerjasama dari di luar kelas. Komitmen dan percaya diri. Berkomitmen bagaimana mereka ketika ketika diberikan PR atau misalnya tugas tetapi mereka tidak mengerjakannya. Nah itu mereka berkomitmen untuk ketika mereka tidak mengerjakan itu berarti harus ada konsekuensinya seperti apa. Terus yang terakhir adalah percaya diri. Untuk di kelas masing-masing pastinya ada nih Bapak Ibu guru yang anaknya itu terlewat percaya diri. Bagaimana Bu Ovi di kelas Bu Ovi ada tidak anak yang over percaya diri?
masih batas wajar. Ada beberapa yang Levelnya. Iya. Pastinya ya kita walaupun mereka mungkin terlewat percaya diri, tapi kita harus mencoba. Oh ya, mereka itu percaya dirinya itu di bagaimana, kita gali lagi. Kalau di kelas Bu Irna ada tidak? Biasa saja. Bu Diah, kelasnya ada? umum biasa percaya diri, tidak terlalu menonjol dia mampu untuk apa itu tidak ada. Iya, berarti umum aja. Bu Novi ada yang percaya dirinya itu melebihi dari teman-temannya? Biasa saja. Ya, kita pastinya berarti sama ya, rata-rata dari kelas 1 sampai kelas 6 itu percaya diri pada umumnya pada anak-anak di kelasnya mereka masing-masing. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Pastinya kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang inti ya, selain ada yang utama, terus juga kebutuhan sandang lainnya. Nah, itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang utama, yang pertama yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Di sini meliputi ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Pastinya makanan ya, makanan itu membuat kita, kalau kita akan bekerja ini setiap pagi, pastinya kita membutuhkan sarapan ya. Terus siangnya kita setelah mengajar itu sudah lelah, sudah mulai pada bilang lapar, yuk mau beli apa ini. Nah, itu setiap hari kita membutuhkan makanan. Apalagi setelah pulang kita absen fijir jam 2, terus ketika kembali ke masing-masing rumah, kita juga sudah merasa lapar lagi, dan kita mencari-cari makanan yang tidak hanya itu nasi, yang pastinya makanan yang bisa membuat perut kita kenyang. Kemudian pakaian. Kebutuhan yang mendasar lagi yang kedua adalah pakaian. Selain tadi makanan, yaitu pakaian. Pastinya sebagai manusia yang normal kita membutuhkan pakaian, tetapi pakaian di sini tidak harus yang baru, yang mahal, tetapi yang masih bisa dilihat enak, itu dilihat itu, atau misalnya sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan tempatnya. Yang ketiga adalah kebutuhan tempat tinggal. Kita tidak seperti contoh hewan yang jalan-jalan itu apa namanya? Yang ketika dia sudah tidak muat rumahnya akhirnya meninggalkan rumahnya. Kalau di sini namanya apa ya? Kelomang ya. Nah ya, keong ya, betul. Tidak seperti kelomang atau keong, ketika rumahnya itu sudah tidak muat, dia harus mencari-cari lagi. Nah, pastinya tempat tinggal itu di mana tempat kita yang bisa nyaman, merasa kita aman, terbebas dari gangguan. Itu adalah salah satu dari kebutuhan yang bertahan hidup. Nah, ini juga keamanan dan juga kesehatan. Kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana rasa diterima itu dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Alhamdulillah, semenjak saya bertugas di SD Negeri Kerapiak Lor 5 ini dari tahun
semenjak 16 Maret 2019 sampai sekarang, dimulai dari kepala sekolah yang pertama Pak Slamet Wahyono, kemudian sekarang Pak Tumiran, saya merasa diterima. Saya juga merasa dipedulikan karena pastinya yang sudah dari pertama awal kenal saya itu tahu bagaimana cerita apa ya, cerita sedih atau cerita kelam yang saya rasakan dari provinsi di sebelah sampai akhirnya saya bisa pindah provinsi. Nah itu salah satu dari rasa kasih sayang dan rasa diterima di sini. Sampai sekarang pun dari rekan kerja, alhamdulillah semuanya mendukung. Selama ini belum ada konflik ya Bu Irna, Bu Dia. Tidak, semoga untuk selamanya ini tidak ada konflik yang berarti, malah kita saling mendukung, saling bekerja sama. Semoga untuk entah kapan kita bersama-sama terus, semoga itu akan kita rasakan untuk selamanya. Amin ya Allah. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan. Dari kata penguasaan saja ini kira-kira ini dari kata dasar apa ya? Kuasa, ya betul, kuasa. Kuasa berarti apa ya? Sangat berkuasa atau ingin. Nah ini contohnya ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Walaupun di sini pastinya ada hal-hal yang bukan negatif sih, cuma mungkin kita harus lebih gali lagi. Ini yang saya garis bawahi yaitu ada keinginan untuk dianggap, keinginan untuk dianggap dalam artian pastinya dimanapun kita berada kita mau dianggap, tetapi pasti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah itu bagaimana kita bisa memposisikan, bagaimana kita bisa menempatkan diri. Itulah salah satu dasar manusia yang dalam hal ini yaitu penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan poinnya yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikannya arah dirinya. Dalam kebebasan ini pastinya yang di sini mandiri itu tidak hanya untuk seorang laki-laki. Kita sebagai seorang perempuan juga bisa untuk bersikap mandiri, terus memiliki pilihan. Memiliki pilihan dalam arti yang menurut kita baik, itu yang kita ambil. Walaupun ada suara-suara sumbang ketika kita sudah menentukan pilihan, tetapi ada yang bilang misalnya itu jangan begitu, tapi kita mempunyai pilihan tersendiri yang menurut kita itu baik, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima adalah kebutuhan dasar kesenangan. Ini pastinya ada yang bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Dalam hal ini kita sudah melepaskan dari segala sesuatu. Ketika kita sudah lelah mengajar seharian, terus kemudian kita kembali ke kantor itu tidak hanya kita memang berhumor-humor saja atau misalnya hal-hal yang nggak penting, tidak gitu. Kita memang butuh yang namanya humor atau saling sharing sama teman. Sharing juga kan tidak harus yang tentang pembelajaran saja, tetapi misalnya tadi tempat-tempat wisata yang asik itu di mana, tempat makan apalagi tempat makan yang enak itu di mana. Nah itu adalah salah satu contoh dari kesenangan.
Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu didasarkan ada dua hal, yaitu terdapat dari luar, motivasi ekstrinsik, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Untuk motivasi intrinsik atau dari dalam, yaitu untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Di sini pasti kita masing-masing mempunyai motivasi dari diri sendiri kita. Saya di sini mempunyai motivasi pastinya untuk mengembangkan kemampuan saya. Saya mencoba untuk memotivasi bahwa saya itu bisa gitu untuk mengembangkan diri saya sendiri. Itu salah satu yang saya rasakan dari dalam diri saya. Selanjutnya yaitu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid, korban mendapat keadilan, dan anak tersakiti. Sedangkan konsekuensi disepakati sesuai peraturan. Sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan. Yang restitusi yaitu merupakan pilihan, menguatkan anak dalam jangka waktu panjang, dan juga masalah terpecahkan, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Coba Bapak Ibu dilihat kira-kira dari 3 aspek ini yang sekiranya mampu untuk mendisiplinkan siswa ke arah yang positif itu yang mana? Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Boleh dibaca dulu pelan-pelan. Pak Tumiran menjawab restitusi. Yang lain setuju? Ya. Karena kalau hukuman itu kan berarti sesuatu yang saklek ya, yang harus dilaksanakan mau tidak mau, yaitu sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi berarti walaupun memang kita sepakati bersama, tetapi ketika sudah disepakati ya harus dilakukan walaupun itu tidak nyaman untuk dalam jangka pendeknya. Nah, untuk restitusi ini adalah merupakan pilihan dari anak. Nanti mereka akan bisa mencari sendiri alternatif apa yang akan mereka pecahkan dari sebuah perilaku mereka yang ke arah negatif. Kemudian menguatkan anak dalam jangka waktu panjang, nanti masalah terpecahkan dan mereka akan bisa bertanggung jawab atas perilakunya. Nanti di sini restitusi itu ada beberapa poin juga. Oke, coba ya dari 3 kalimat ini kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi. Coba yang pertama, mencatat 10 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira itu nanti masih ada lanjutannya gitu. Yang ini nanti kalimatnya mereka kembangkan sendiri, tapi ini saya potong. Nah, kira-kira kalau seperti itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 10 kali di dalam buku kalimat. Itu kira-kira kalau mencatat itu mereka itu ada apa keberatan atau tidak? Terpaksa atau ya sudah menerima aja ya? Ini kasus anak yang mungkin umum dulu ya, bukan yang luar biasa. Kira-kira keberatan tidak ya? Keberatan ya, berarti termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya, betul sekali, termasuk hukuman. Soal yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 10 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, betul. Dan yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis.
Iya, betul sekali. Kita berarti sudah memahami ya apa itu perbedaan dari hukuman atau konsekuensi. Karena sekali lagi kalau hukuman itu berarti sesuatu yang harus memaksa mereka untuk mereka kerjakan. Mereka tidak bisa mengelak, mereka harus benar-benar melakukannya. Tapi untuk konsekuensi yaitu kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian kerjakan. Jadi kalau kalian nanti tidak mau mengerjakan, tidak mau misalnya mencoret itu, berarti ya jangan mencoret-coret buku meja tulis. Nah itu adalah salah satu dari konsekuensi. Kita sudah ada di 5 posisi kontrol guru. Nah, sebagai seorang guru pastinya kita menginginkan anak didik kita yang nurut ya. Terus ketika kita menerapkan di depan juga semuanya anteng, semuanya memperhatikan. Tetapi pastinya ada beberapa anak yang tidak anteng atau di kelas 2 sampai kelas 5 ini anteng semua anaknya. Tidak. Kelas 2 Bu Novi, kira-kira ada berapa ini yang anaknya itu di luar apa ya? Maksudnya tuh aktif gitu, artinya aktif, terlalu aktif. Iya, aktifnya ini aktif negatif dulu. Ada berapa kira-kira Bu Novi? Tidak ada, alhamdulillah. Tetapi oh iya, berarti mungkin memang karakter anaknya itu ya berarti yang tidak anteng. Yang kelas 3 Olan di kelasnya kira-kira yang hiperaktif ya, berarti ini yang hiperaktifnya lebih ke negatif nih, ada tidak? Oh ada 2 ternyata, yang lain biasa berarti rata-rata. Kelas 4 kemudian oh super. Di atas hiper super berarti. Ada berapa kemudian? Ada 3. Itu laki-laki semua kemudian. Laki-laki semua, luar biasa, berarti udah sabar sekali ini ya. Kelas 5 Bu Ovi ada yang hiperaktif? Tidak ada, alhamdulillah. Kelas 6 bagaimana? Tidak ada, alhamdulillah. Kalau di kelas saya dulu ada, tapi sekarang alhamdulillah tidak ada karena sudah pindah. Nah, salah satu contoh ini 5 posisi kontrol kita tuh harus seperti apa dalam menghadapi anak-anak yang mempunyai masalah. Masalah dalam arti kita nanti akan bisa membantu mereka untuk menyelesaikannya sendiri sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati bersama, baik itu di dirinya sendiri ataupun di kelas. Karena masing-masing kelas pastinya kita sudah mempunyai kesepakatan atau peraturan ya. Di kelas kita semuanya pasti sudah menuliskan atau membuat kesepakatan kelas. Penghukum yang pertama, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Dari kelima posisi kontrol, manakah yang paling baik menurut Bapak Ibu? Yang paling baik ya? Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat merasa bersalah kah? Sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Manakah yang paling baik? Sebagai Pak Teniran? Iya betul sekali, sebagai manajer. Nanti kita akan bahas satu-satu kenapa penghukum itu atau pembuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer ini harus kita posisikan di masing-masing diri kita. Ini tidak hanya di guru kelas saja ya, baik itu PAI Pak Umar maupun PJOK yang Pak Ahmad. Yang pertama tadi posisi kontrol sebagai penghukum. Ini relatif nada suaranya tinggi, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk sampai menghardik. Nanti hasilnya kemungkinan murid itu akan ikut marah dan mendendam atau bersifat
agresif. Tapi pastinya ya, bagi saya guru di kelas 1 tidak memungkiri suara itu harus tinggi. Tapi memang tinggi dalam artian supaya terdengar. Makanya di kelas 1 saya selalu pakai mic, karena kalau tidak pakai mic itu nanti suara saya akan kalah sama suara mereka. Nah ini sebisa mungkin kita menghindari kita sebagai posisi sebagai penghukum, karena pastinya ketika kita bertindak sebagai penghukum itu hasilnya seperti ini. Nanti kemungkinan murid itu ikut marah, terus ikut dendam, bahkan ada yang bersifat sangat agresif. Posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Dalam hal ini nada suaranya sudah memelas, sudah halus atau sedih. Sedangkan untuk bahasa tubuhnya yaitu sudah lesu, merapat pada anak, sudah sini. Nah itu nanti dibicarakan terus sudah lesu. Nanti ketika kita menjadikan posisi sebagai pembuat merasa bersalah itu akan menghasilkan murid itu akan merasa bersalah, terus bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Nada suaranya itu sudah mulai ramah, akrab, dan sudah mulai bercanda. Terus bahasa tubuhnya itu sudah mendapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Nanti yang dihasilkan atau yang diharapkan hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Kita tidak dipungkiri generasi Z ini tidak seperti generasi kita ya, yang dulu itu kalau mendengar suara sepatu bapak ibu gurunya jalan aja, yang saya rasakan itu langsung takut, langsung duduk anteng, tangannya ke depan dilipat, terus sudah siap-siap untuk mendengarkan arahan atau ketika bapak ibu guru menerangkan. Tetapi di generasi sekarang tidak seperti itu ya. Kita jalan aja langsung pada gelendotan, apalagi kelas 1, kelas 2, Pak Awan juga walaupun laki-laki ini, tetapi ternyata favoritnya anak-anak kelas 3, luar biasa Pak Awan. Nah itu berarti yaitu karena perbedaan generasi itu, perbedaan zaman yang sekarang ini sudah tidak bisa kita terapkan ketika kita kecil, terus kita sampai benar-benar sangat ya takut, terus sangat hormat, benar-benar sangat menghargai. Nah itu berbeda sekali. Jadi kita sebisa mungkin menjadi posisi kontrol sebagai teman. Posisi yang keempat yaitu adalah sebagai pemantau. Nah di sini nada suaranya sudah datar dan bahasa tubuhnya yang formal. Nanti akan menghasilkan murid memahami konsekuensi yang harus dijalankannya karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi ketika ada salah satu anak yang sudah melanggar, berarti kita mencoba untuk melihat saja dulu bagaimana cara si anak nanti untuk bisa memecahkan masalahnya. Untuk posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah di sini pastinya yang diharapkan dari 5 posisi kontrol ini kita ada pada posisi manajer. Suaranya sudah tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan sudah mendekat ke murid. Yang diharapkan hasilnya yaitu murid-murid akan mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan bimbingan guru. Memang dalam hal ini kita bukannya kalah ya sama siswa atau kita itu takut, apalagi karena di luar sana itu sudah banyak kasus-kasus guru yang dilaporkan sama orang tuanya.
saya juga ada rasa ketakutan tersebut karena sudah beberapa kali ini kelas 1 itu mempunyai kasus yang luar biasa. Karena kebetulan mungkin orang tuanya kritis-kritis, jadi ya saya sebisa mungkin mencoba untuk bukan defense juga, tapi mencoba untuk memecahkan masalah bersama-sama. Karena baru kemarin saja kasusnya itu ada, tapi alhamdulillah sudah terselesaikan karena ya itulah namanya anak-anak yang memang terkadang mereka tidak tahu salahnya itu di mana. Ada kesalahpahaman, tapi saya mencoba untuk menjembatani antara beberapa pihak tersebut dan semoga nanti tidak ada kejadian selanjutnya, terutama di kelas saya dan untuk semuanya dari kelas 2 sampai kelas 5, terus di pelajaran PAI ataupun di PJOK. Masih semangat tidak ini ya? Apa sudah mengantuk? Semangat ya? Coba dong supaya semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, semangat ya? Saya juga semangat. Tadi sudah minum es coklat ya sama roti. Masih ada sebentar lagi. Nah ini nanti coba kita mencoba menggali kasus ini. Nanti kita ada kira-kira kita ada di posisi kontrol yang sebelah mana, atau bagaimana kita memperlakukan mereka itu seperti apa. Tadi sudah paham ya? Ada berapa posisi kontrol tadi? 5, ya betul sekali. Bahasanya seperti ini. Patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai dari kalimat yang dilontarkan tersebut. Kira-kira ini sebagai posisi kontrol apa ya? Coba kita mundur lagi nih. Nah ini, oke. Nah ini nada bicaranya kan kayak ini. Kamu selalu membuat atau paling mengerjakan itu paling terakhir. Jadi seakan-akan mengintimidasi bahasanya ya. Kira-kira sebagai posisi yang mana ya? Sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah ini? Ini tadi dari percakapan tadi ada hukumannya atau ada konsekuensinya tidak? Sudah ada belum? Belum ya. Berarti kalau belum tadi kira-kira yang lebih tepat membuat merasa bersalah, betul. Karena kan seakan-akan diomongin seperti ini tadi ya. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu. Bahasanya itu kan berarti sedikit mengintimidasi, tapi padahal yang kita tahu sendiri lah, kita pastinya sudah mengetahui karakteristik peserta didik kita di masing-masing kelas ya. Terkadang kita lepas kontrol atau keceplosan, ya wajar manusia, karena saya saja mengalaminya sering banget. Yang kedua, coba ini sebagai posisi kontrol yang mana? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini cuma bahasanya kayak ngobrol saja. Ini kira-kira yang tepat itu sebagai posisi kontrol yang mana? Ini sudah hafal ya posisi kontrol supaya tidak bolak-balik. Nah ya ini itu. Ibu sangat kecewa sekali
berapa kali kamu harus Bapak memberitahu kamu gimana coba kalau orang tua apa yang itu Pak? Betul sekali, melalui pemantau. Kita kan mencoba memantau saja. Kita mencoba berkomunikasi saja. Nanti eksekusinya si siswa itu harus mencari solusinya. Nah, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo kita ingat tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, kalau seperti ini, kira-kira sebagai posisi kontrol sebagai apa ya? Sebagai Bu Irna? Betul sekali, sebagai teman. Ini sudah kayak lebih dekat gitu ya. Ayo bantu, yuk dibantu ya. Nanti kita sama-sama membereskan. Jadi lebih akrab saja bahasanya. Yang selanjutnya itu pertanyaan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kira-kira posisi apa ini yang tepat ya? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Coba di sini cari lagi. Kira-kira yang lebih pas itu apa ya? Sebagai peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Jadi mencoba ini ya, karena ini kan harusnya dia sudah tahu kalau peraturannya. Kalau peraturan itu harus bagaimana? Ketika dilanggar itu harus bagaimana? Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Berarti yang paling tepat sebagai apa? Manajer pemantau ini sebagai Pak Umar? Ya betul, sebagai manajer kita hanya mencoba apa sih kalau nanti melakukan kesalahan itu berarti ya harus sudah tahu konsekuensinya. Terakhir yang untuk posisi kontrol, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Sebagai apa ya? Yang terakhir ini? Yang paling tepat? Coba kita mundur lagi. Sebagai yang tepat adalah manajer ya, karena kita pastinya mereka sudah tahu apa sih bagaimana memperbaikinya, meyakininya, nah seperti itu. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, saya tanya lagi, coba di setiap kelas sudah ada keyakinan atau peraturan kelas dipajang di kelas masing-masing ya? Sudah, oke. Salah satunya yaitu kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, ini saya lakukan ketika MPLS, kalau tidak salah itu di hari ke-5 atau ke-6. Jadi kita mencoba ngobrol, karena kalau kelas 1 kan kosakatanya masih belum selengkap di kelas yang lebih tinggi. Jadi saya tanya aja, ayo coba kalau kita mencoba membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Salah satunya apa misalnya? Iya, tidak. Kalau untuk siswa lebih tepatnya contohnya apa coba? Boleh ya, tidak hanya di kelas rendah, di kelas tinggi kita campur dulu. Ini kita mencoba membuat keyakinan kelas di sekolah ya, berarti di sekolah kita masing-masing coba. Yang pertama kira-kira apa? Kita yakini, ada usul membuat keyakinan kelas. Nah betul, jangan membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Yang kedua, jangan mencoret-coret meja. Yang ketiga, jangan membuli temannya. Yang keempat,
Ini banyak ya contohnya. Coba saya bacakan yang ada di kelas 1 ya. Saya mencoba membuat kesepakatan di kelas 1, salah satunya yaitu masuk kelas tepat waktu, mendengarkan guru saat mengajar, menjaga kebersihan kelas, berbicara dengan sopan dan ramah, saling membantu teman dan ingatkan bila teman salah. Pastinya banyak sekali ya kesepakatan atau peraturan yang ingin kita tuangkan, yang ingin kita sama-sama laksanakan supaya kelas kita ini pastinya memiliki kedisiplinan yang positif. Setelah kita membuat kesepakatan, itu biasanya pernyataannya itu universal, mudah diingat, dibuat dalam pernyataan positif, sesuai dengan kondisi kelas dan melibatkan semua anggota dalam membuatnya. Jadi semuanya itu aktif terlibat dalam mencoba mengutarakan pendapat mereka masing-masing. Prosedurnya yaitu yang pertama, mempersilahkan siswa untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas, mencatat semua masukan-masukan siswa di papan tulis, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif, meninjau kembali daftar curah pendapat yang telah dibuat, menyetujuinya dan menandatanganinya, dan yang terakhir yaitu menempel di keyakinan kelas dinding masing-masing kelas. Nah, ini tadi salah satunya contoh, datanglah tepat waktu, saling menghormati, mendengarkan guru, senantiasa membantu, menciptakan rasa aman dan untuk pembahasan terakhir ini ada segitiga restitusi. Restitusi, apakah terdengar asing atau tidak, Bapak Ibu? Iya, betul. Saya juga baru mendengarkan ketika mengikuti program guru. Restitusi, segitiga restitusi itu apa? Merupakan proses yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah merupakan definisi dari segitiga restitusi. Ada tahapannya. Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi dari bawah ini dan nanti akan kembali ke bawah. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Salah satunya yaitu diambil dari berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas murid dari identitas gagal ke sukses. Dan yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Menstabilkan identitas. Ini maksudnya bagaimana ya? Identitas yang bagaimana ya? Agak bingung ya? Oke. Maksud dari menstabilkan identitas ketika ada salah satu murid kita yang melakukan pelanggaran atau misalnya peraturan yang telah disepakati. Jadi ketika di kelas kita tidak langsung untuk yang negatifnya itu langsung memarahi ya, atau misalnya langsung ngomongin gitu di depan teman-temannya. Nah itu salah satu dari kita panggil di suatu tempat. Kalau tempat di sekolah kita ada ruang BK, nah di situ kita mencoba menstabilkan identitas. Jadi kita berbicara dari hati ke hati, empat mata, tidak di depan teman-temannya, supaya dia merasa oh saya itu merasa aman gitu, nanti tidak diolok-olok sama teman-temannya.
tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, nanti guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid, dan pertanyaan atau pernyataan tidak disampaikan dengan nada mojok atau menghakimi. Maksud dari validasi tindakan yang salah itu yaitu kita mencoba menggali informasi dulu. Nah, setelah tadi kita memanggil anak tersebut, misal di ruang BK, terus kita ngobrol empat mata. Setelah tadi kita menstabilkan identitas, kemudian kita lanjut ke tahap validasi tindakan yang salah. Kita mencoba menggali informasi. Kita coba menanyakan kenapa siswa tersebut itu melanggar peraturan. Pastinya tidak serta-merta mereka itu tidak ada alasannya, pasti ada alasannya. Nah, di sini kita mencoba menggali informasi tersebut. Apakah nanti bisa diperbaiki atau misalnya nanti ketika ternyata lebih levelnya lebih tinggi lagi, kita bisa mencoba bantuan dari teman-teman sejawat. Nah, karena itulah gunanya teman ya. Ketika kita kesusahan, ada teman di belakang kita. Harapannya nanti bisa memecahkan masalah bersama-sama. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi yang ketiga, menanyakan keyakinan termotivasi dari diri intrinsik saat pelaku tervalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Maksud dari menanyakan keyakinan ini, setelah kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan di kelas kita masing-masing, pastinya dia sadar ya, atau dia tahu oh iya, di kelas itu sudah membuat keyakinan dan sudah disepakati bersama-sama. Nah, ketika di segitiga restitusi yang ketiga ini menanyakan keyakinan, kita coba lagi, diulang lagi, atau misalnya kalau dia lupa, ditanyakan kembali keyakinan-keyakinan apa yang telah dia langgar, dan nanti bagaimana caranya untuk memperbaikinya. Nah, itu adalah inti dari segitiga restitusi yang ketiga. Oke, sekarang ada yang ditanyakan dulu dari pembahasan budaya positif ini ya. Yang ini ada 8 pembahasan. Yang tadi ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan juga posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir tadi ada segitiga restitusi. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Wirna, boleh. Bagaimana, Wirna? Di dalam kelas kita kan menemui beberapa siswa yang mungkin bisa dibilang melanggar peraturan. Ya, betul. Terkadang manusiawi ya, Bu, kita juga terpancing emosi. Saya juga sering. Terpancing emosi ketika ada anak yang melanggar peraturan tersebut, misalkan mengejek teman, kemudian akan terlambat atau sebagai itulah. Ya. Lalu saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar kita tetap tenang dan juga bisa menerapkan disiplin positif agar kita itu tidak terkesan memberikan hukuman, tetapi anak tersebut juga istilahnya apa ya, berubah menjadi anak yang lebih baik. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa. Di sini itulah tadi bagaimana kita menerapkan disiplin yang positif kepada anak. Pastinya manusiawi wajar. Saya juga sering misalnya anak itu sudah diingatkan berkali-kali, tapi kita terpancing emosi, akhirnya nyeletuk, tapi di dalam hati langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Tidak boleh seperti itu. Nah, itu merupakan respon yang sangat wajar, tapi itu sebagai kebutuhan kita ya. Maksudnya dalam artian wajar kita sebagai guru merespon seperti itu, karena itu memang respon yang sangat cepat yang
kita lontarkan ke anak yang memang tidak mematuhi peraturan? Yang pastinya satu, kita atur emosi. Atur emosi. Setelah kita bisa mengatur emosi itu, kita mencoba menanyakan kepada anak tersebut, kenapa misalnya dia itu mengganggu temannya? Apakah ada temannya itu ada hal-hal yang tidak dia sukai? Nah, kita menggali informasi dulu. Kalau misalnya sudah diketahui, misalnya, yo aku yang nggak suka wae sama si itu, nah berarti memang itu ada yang salah ya sama diri itu. Kita mencoba mencari tahu latar belakangnya di rumah itu seperti apa. Mungkin dia itu broken home ya, atau misalnya dia itu tidak dekat dengan orang tuanya. Akhirnya ketika di kelas dia melampiaskan ke teman-temannya. Itulah salah satu posisi kontrol atau disiplin positif kita itu, salah satu yaitu yang manajer, sebagai manajer. Jadi kita tidak hanya bisa menstabilkan emosi kita, kita bisa memecahkan kasus-kasus yang seperti itu. Setelah kita mengetahui latar belakangnya, kita mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tuanya dan kita menerapkan konsekuensi tersebut. Supaya apa? Supaya pastinya anak itu tahu kalau misalnya dia melakukan kesalahan tersebut, dia tidak akan melakukannya lagi karena ada konsekuensi tersebut. Bukan hukuman ya, tetapi konsekuensinya apa ketika nanti dia akan melanggar peraturan lagi. Mungkin setelah nanti kita sudah bisa bekerja sama dengan orang tua, pastinya kita menginginkan ya suasana kelas yang kondusif kembali dan tidak ada anak-anak yang menyalahi aturan di luar yang sudah kita sepakati. Begitu Bu Ovi. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pemaparan diseminasi budaya positif yang telah saya rancang. Semoga pemaparan ini kita bisa mencoba belajar bersama-sama bagaimana menerapkan disiplin positif di sekolah kita, terutama di kelas kita masing-masing. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dari saya, dan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.